Taylor Swift for Midnight. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Folklore. Taylor Swift. Taylor Swift. Selamat datang di channel Para Suara. Halo Swifties, di episode ini kita akan membahas penyanyi pop asal Amerika Taylor Swift. Dia termasuk 100 penulis lagu terbaik yang pernah ada oleh majalah Rolling Stone. Nah Swifties, yuk kita simak perjalanan penyanyi Taylor Swift. So, jangan kemana-mana, ini dia Taylor Swift. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Taylor Allison Swift lahir 13 Desember 1989 adalah seorang penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat. Penulis lagu naratifnya yang sering berpusat di sekitar kehidupan pribadinya telah menerima pujian kritis dan liputan media yang luas. Lahir di West Reading, Pennsylvania. Ayahnya, Scott Kingsley Swift, dulunya bekerja sebagai penasehat keuangan Merrill Lynch dan ibunya Andrea Gordon Swift, nama belakang Finlay, seorang ibu rumah tangga yang dulunya bekerja sebagai seorang eksekutif penjualan dana bersama. Swift yang menyatakan dia mempunyai keturunan Skotlandia dinamai seperti nama penyanyi penulis lagu James Taylor. Adik laki-lakinya, Austin Kingsley Swift, adalah seorang aktor. Pada usia 9 tahun, Taylor Swift tertarik pada teater musikal dan tampil di 4 produksi Berkshire Theatre Academy. Dia juga bepergian secara teratur ke New York untuk mengikuti pelajaran vokal dan akting. Swift kemudian memfokuskan dirinya ke musik country yang terinspirasi dari lagu-lagu Shania Twain yang membuatnya hanya ingin berlari mengitari blok sebanyak 4 kali dan bermimpi tentang segalanya. Pada usia 11 tahun, dia pergi dengan ibunya untuk mengunjungi label-label rekaman Nashville dan memasukkan sebuah rekaman demo cover karaoke dari Dolly Parton dan Dixie Chicks. You laugh when you lie. You said. Ketika Swift berusia sekitar 12 tahun, seorang tukang reparasi komputer dan musisi lokal bernama Ronnie Kramer mengajarinya bagaimana cara memainkan gitar dan membantu Swift atas karya pertamanya sebagai seorang penulis lagu. Membuatnya menulis lagu berjudul Like You. Di tahun 2003, Swift dan orang tuanya mulai bekerja dengan manajer musik yang berbasis di New York bernama Dan Dimtrow. Dengan bantuannya, Swift menjadi model untuk Abercrombie dan Fitch sebagai bagian dari kampanye Rising Stars. Mempunyai sebuah lagu orisinil yang masuk ke CD kompilasi Maybelline dan menghadiri rapat dengan label-label rekaman besar. Album studio debutnya yang bernama sama seperti namanya merupakan album tahun 2000-an terlama yang berada di Billboard 200. Single ketiga album Our Song menjadikannya sebagai penyanyi termuda yang menulis sendiri dan membawakan sebuah lagu nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Songs. Album studio kedua Swift, Fearless 2008, mengusung gaya country pop dan memenangkan penghargaan Grammy sebagai album terbaik tahun ini. Didukung oleh kesuksesan single-single bergenre campuran seperti Love Story dan You Belong With Me, Fearless disertifikasi berlian oleh Recording Industry Association of America. Speak Now, album studio ketiganya, percampuran country pop dengan perpaduan rock dan menghasilkan single-single 10 besar yaitu Mine dan Back to December. Swift memenangkan beberapa penghargaan untuk Taylor Swift. Dia merupakan salah satu penerima Nashville Songwriter Association Songwriter or Artist of the Year di 2007, menjadi orang termuda yang pernah diberikan penghargaan tersebut. Dia juga memenangkan Country Music Association Horizon Awards sebagai Best New Artist. Dia juga dinominasikan sebagai Best New Artist di penghargaan Grammy yang ke-50. Pada tahun 2009, video musik You Belong With Me memenangkan penghargaan musik video MTV untuk video wanita terbaik.
Pidato kemenangannya diganggu oleh rapper Kanye West, sebuah insiden yang menyebabkan kontroversi dan menarik perhatian media dan menimbulkan banyak meme internet. Swift juga memenangkan penghargaan untuk Fearless pada 2010. Di penghargaan Grammy yang ke-52, Fearless memenangkan Album of the Year dan Best Country Album, dan White Horse memenangkan Best Country Song dan Best Female Country Vocal Performance. Swift merupakan artis termuda yang pernah memenangkan Album of the Year. Speak Now dirilis pada tanggal 25 Oktober 2010, mendapatkan sukses komersial, debut di nomor 1 di Billboard 200 dengan penjualan 1 juta unit di minggu pertama. Album ke-16 yang berhasil melakukan itu. Kemudian album itu menjadi penjualan album digital tercepat dari seorang artis wanita dengan 278.000 unggahan dalam seminggu. Karena pencapaian ini, Swift meraih Guinness World Record 2010. Dia mendapat rekor lain setelah 10 lagu di Speak Now debut di Billboard Hot 100, menjadikannya wanita pertama yang melakukan ini. 3 single dari album ini, Mine, Back to December, dan Mean, berada kurang dari 10 besar di Kanada, sedangkan di Amerika Serikat, Mine dan Back to December bersama dengan lagu berjudul sama seperti judul album berada di 10 besar di tangga lagu Hot 100. Mean memenangkan Best Country Song dan Best Country Solo Performance di penghargaan Grammy ke-54. Swift mengadakan Speak Now World Tour dari Februari 2011 sampai Maret 2012. Red dirilis pada tanggal 22 Oktober 2012. Album ini mendapat sukses komersial dan debut di nomor 1 di Billboard 200 dengan penjualan 1,21 juta kopi di minggu pertama. Penjualan ini merupakan pencapaian tertinggi dalam satu dekade dan menjadikan Swift artis wanita pertama yang mempunyai 2 album terjual 1 juta kopi di minggu pertama dan mendapat rekor dari Guinness World Record. Pada Maret 2014, Swift pindah ke kota New York. Selama waktu ini dia bekerja untuk album studio kelimanya 1989 dengan penulis Antonov, Martin Shellback, Imogen Heap, Ryan Tedder, dan Ali Payami. Dia mempromosikan album ini melalui berbagai kampanye, termasuk mengundang penggemar untuk sesi mendengarkan lagu secara rahasia. Album ini dirilis pada 27 Oktober 2014 dan mendapat ulasan positif. 1989 terjual 1,28 juta eksemplar di Amerika Serikat di minggu pertama perilisannya. Sampai Februari 2015, 1989 telah terjual lebih dari 8,6 juta eksemplar di seluruh dunia. Single utama album ini, Shake It Off, dirilis pada Agustus 2014 dan debut di nomor 1 di Billboard Hot 100. Lagu lain yang berada di nomor 1, Blank Space dan Bad Blood, featuring Kendrick Lamar, dan juga lagu-lagu yang berada di 10 besar, Style dan Wildest Dream, dan single Out of the Woods dan New Romantics. Shake It Off, Blank Space, dan Bad Blood juga berada di puncak tangga lagu Australia dan Kanada. Pada tahun 2016, Swift memenangkan 3 Grammy Award untuk 1989 Album of the Year, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video untuk Bad Blood. Dia menjadi wanita pertama dan kelima secara keseluruhan yang 2 kali memenangkan Album of the Year. Swift dan penyanyi perkebangsaan Inggris Zayn Malik merilis sebuah single bersama berjudul I Don't Wanna Live Forever sebagai lagu latar untuk film 50 Shades Darker. Lagu ini berada di nomor 2 di Amerika Serikat dan memenangkan penghargaan sebagai Best Collaboration di penghargaan Video Music MTV 2017. Di American Music Award 2018, Swift memenangkan Tour of the Year, Artist of the Year, Favorite Pop Rock Female Artist, dan Favorite Pop Rock Album atas Reputation. Dengan total 23 penghargaan, dia menjadi pemenang wanita terbanyak di sejarah EMA.
sebuah rekor yang sebelumnya dipegang oleh Whitney Houston. Reputation merupakan album terakhir Swift di bawah kontraknya selama 12 tahun bersama Big Machine Record. Album-album Swift selanjutnya akan dipromosikan di bawah Republic Record. Swift merilis album studio ketujuhnya, Lover, pada tanggal 23 Agustus 2019. Lover merupakan album ke-6 berturut-turutnya yang terjual lebih dari 500.000 kopi dalam satu minggu, membuat Swift menjadi artis wanita pertama yang melakukannya. Semua dari 18 lagu dalam album itu memasuki Billboard Hot 100, mencetak rekor sebagai lagu terbanyak yang masuk secara bersamaan oleh seorang wanita. 3 lagu dirilis dari Lover, Me, You Need to Calm Down, dan Lover, yang semuanya memasuki 10 besar di Billboard Hot 100. Di penghargaan Video Music MTV 2019, Me memenangkan Best Visual Effect dan You Need to Calm Down memenangkan Video of the Year dan Video for God. Swift merupakan wanita pertama dan artis kedua secara keseluruhan yang memenangkan Video of the Year atas video yang mereka sutradarai. Album studio ke-8 Swift, Folklore, merupakan album kejutan yang rilis pada tanggal 24 Juli 2020. Ditulis dan direkam ketika Swift berada dalam isolasi karena COVID-19. Album ini mencakup kolaborasi musik dengan Bon Iver, Aaron Dessner, dan Jack Antonoff. Folklore terjual sebanyak 2 juta unit di seluruh dunia kurang dari 1 minggu dan memecahkan rekor sebagai album yang paling banyak didengar daring oleh seorang artis wanita di Spotify. Single utamanya yang berjudul Chegan debut di puncak Billboard Hot 100 membuat Swift menjadi artis pertama yang debut album dan singlenya memuncaki Billboard 200 dan Hot 100 di minggu yang sama. Di penghargaan Grammy yang ke-63, Swift menerima 6 nominasi termasuk Album of the Year. Tahun 2020 jadi tahun yang produktif untuk Taylor Swift. Setelah album Folklore, dia juga merilis album Evermore beberapa bulan setelahnya. Bahkan sebuah video musik dari lagu baru, Willow, dikeluarkan bersamaan dengan peluncuran album barunya yang ke-9. Setelah Folklore dan Evermore, Swift juga meluncurkan album terbarunya yaitu Midnight. Album ini terinspirasi oleh 13 malam-malam tanpa tidur dalam hidup Swift. Dia mengangkat sebuah estetika visual glamor untuk album ini, diambil dari mode dan seni tahun 70-an. Midnight disambut dengan pujian meluas dari para kritikus musik yang menyanjung produksi yang terkendali, penulisan yang jujur, dan irama vokal di dalamnya. Memecahkan rekor Spotify untuk album yang paling banyak diputar dalam sehari, Midnight merupakan sebuah kesuksesan komersial di seluruh format konsumsi musik. Anti-Hero merupakan lagu terlaris dan streamer terbaik saat ini. Lagu itu keluar dengan 59,7 juta streams dan 32 juta penayangan penonton. Tak mengherankan, angka tersebut berhasil mendorong Anti-Hero menjadi single nomor 1 di Hot 100. It's me. Selain itu, Taylor Swift juga adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemain instrumen yang sangat berbakat. Dia mampu menyusun lirik yang kuat dan musik yang menarik, membuatnya mampu menghasilkan lagu-lagu yang meraih popularitas dan pengakuan global. Lirik lagu Taylor Swift menghadirkan kisah-kisah pribadi yang mendalam dan relatable. Dia dapat menggambarkan emosi dan pengalaman manusia dengan cara yang mengena, membuat pendengar merasa terhubung dengan lagunya. Taylor Swift telah lama mempromosikan pesan pemberdayaan wanita dalam karyanya. Lagu-lagu seperti Shake It Off dan The Man mengangkut isu-isu gender dan memberikan pengaruh positif terhadap generasi muda untuk berani menjadi diri sendiri. Taylor Swift juga dikenal karena kontribusinya dalam kegiatan amal dan filantropi. Dia mendukung berbagai penyebab seperti pendidikan, kesehatan, dan bencana alam, dan memberikan sumbangan yang signifikan untuk organisasi-organisasi yang membutuhkan. Selain musik, Taylor Swift juga mencoba bidang lain seperti acting dan bisnis. Dia telah muncul dalam beberapa film dan memiliki merek pakaian dan parfum yang sukses.
Ia dikabarkan berhasil menjadi perempuan mandiri terkaya kedua di bidang musik menurut Forbes dan diperkirakan memiliki kekayaan bersih 740 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 11 triliun rupiah. Taylor Swift baru saja merayakan penayangan perdana dari film dokumenternya The Eras Tour dan berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 92,8 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun selama periode debut di 3 hari pertamanya. Hal ini juga menjadikan film tersebut sebagai film dengan pembukaan terbesar kelima dari perilisan film manapun di tahun ini. Swift menempati posisi ke-34 secara keseluruhan dalam daftar wanita mandiri terkaya di Amerika versi Forbes dengan perusahaan-perusahaan kaya. Kekayaan bersih Swift dinilai tumbuh ketika dia melanjutkan Eras Tour. Sunset, babe, red lips and rosy cheeks. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang Taylor Swift. Seru kan? Kita tunggu album berikutnya dari Taylor Swift. Next, artis siapa lagi yang mau kita ulas ya? Komen di bawah ya. Bye-bye.